Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang ia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala yang besar di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan permintaan maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti perasaan. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini di edisi yang ke-22 kita bertemu lagi. Dan pada edisi kali ini kami menghadirkan Ustadz Zainal Abidin, yang mana nanti beliau akan memberikan tausiahnya bertemakan puasa dan Al-Quran. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti langsung bisa kita dengarkan saja dari beliau. Ya, Guru, silakan Guru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil insi wal jan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisan ila akhir zaman, amma ba'du. Pemirsa HSTP yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat limpahan taufik dan hidayahnya kita menjadi orang yang beriman, orang yang beragama Islam, yang mana tidak semua daripada hamba-hamba Allah diberikan iman dan Islam. Dan sekali lagi alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman dan orang yang beragama Islam. Tentunya salawat dan salam semoga selalu dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita, sebaik-baik nabi dan rasulnya, ialah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Pemirsa HSTP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah
yang berkenaan dengan puasa dan Al-Quran. Puasa dan Al-Quran adalah dua hal yang saling keterkaitan. Ketika tiba bulan Ramadan, ketika tiba bulan puasa, pasti dalam benak kita akan timbul ingin membaca Al-Quran. Pasti bahasa kita keganangan lawan Al-Quran. Mungkin Al-Quran di mana tempatnya. Lalu ketika tiba Ramadan, bahkan sebelum tiba Ramadan, pasti kita bersiap-siap untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Jadi sangat kuat hubungan atau ikatan antara puasa dengan Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran adalah semulia-mulia daripada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan ke alam dunia. Baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran adalah yang termulia, yang terlengkap dari sekian daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur karena telah diberikan oleh Allah taala Al-Quran. Dan ini adalah bagian daripada yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatu nabihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ada jaminan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada dua yang aku tinggalkan itu. Yang pertama apa? Kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Yang kedua ialah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehebatan Al-Quran, menjadi penyelamat bagi orang yang benar-benar memperhatikan, membaca dan mengamalkan daripada kandungan Al-Quran. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, dalam arti apa? Kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, yang disampaikan oleh Nabi kita, khairukum, yang terbaik di antara kalian, apa yang mesti kita perhatikan? Yakni kita mesti belajar membaca Al-Quran. Karena pemirsa HISIS TV yang dirahmati oleh Allah, bahasa Al-Quran, tata cara di dalam membaca Al-Quran beda dengan tata cara di dalam kita berbahasa Arab. Ada aturan-aturannya, ada cara-cara membacanya, bukan sekehendak kita, tetapi mesti melaksanakan aturan-aturan di dalam cara membaca Al-Quran tersebut, yang tertuang dalam sebuah ilmu, yakni apa? Ilmu tajwid. Dan ini mungkin yang tidak seluruh orang memperhatikan. Yang penting asal bisa membaca. Oh, tidak seperti itu. Karena apa? Al-Quran adalah dengan berbahasa Arab, tetapi bukan bahasa yang biasa dibacakan atau dilafazkan oleh orang Arab sekehendak. Apalagi kita orang ajam, mesti memperhatikan tata cara membaca Al-Quran dengan benar, dalam arti mesti mempelajari cara-cara ataupun di dalam ilmu tajwid, bagaimana cara membaca, melafazkan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Nah, ini kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik. Nah, setidak-tidaknya kita juga memperhatikan ini kepada keluarga kita,
anak-anak kita. Setelah kita menjadi orang yang terbaik karena belajar membaca Al-Quran, dan kita mengajarkan kepada orang lain tata cara membaca Al-Quran tersebut. Ini adalah orang yang terbaik. Nah, pemirsa HSTP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan-kelebihan di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, sebelum kita membaca Al-Quran, ada adab-adabnya. Nah, yang pertama adalah mesti atau yang terbaik adalah membaca Al-Quran itu dengan suci, dalam arti suci daripada hadas kecil, lebih-lebih hadas besar. Mesti berwudu. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran tetapi tidak dalam keadaan suci, ini akan membahayakan. Karena Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh Al-Quran tersebut kecuali orang yang suci. Nah, suci di sini adalah orang itu mesti dalam keadaan berwudu. Ini adab. Nah, yang kedua, ada ta'zim dengan Al-Quran. Ini kitabullah al-munazzalah. Ini kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita sebagai mukjizat dan menjadi nilai ibadah bagi orang yang membacanya. Bukan sembarang kitab, bukan sembarang bahasa. Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu manusia yang bisa mendatangkan Al-Quran. Nah, pernah dalam satu riwayat, orang-orang Arab ingin menandingi Al-Quran. Tetapi itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kalian tidak akan bisa menandingi Al-Quran meskipun satu ayat. Jelas itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Inilah kemurnian ataupun kehebatan Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain. Nah, jadi yang pertama mesti dalam berwudu. Kemudian yang kedua ada rasa takzim, menghormat Al-Quran. Mungkin kita pernah hadir di suatu tempat, misalnya Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran itu hanya sebatas 30 juz. Tapi bagian-bagian daripada Al-Quran tetap kita hormati, kita agungkan. Biasa mungkin ada urunan yasinan. Nah, ini mungkin di mana tempat yang mungkin belum memahami, menghormati, mengagungkan Al-Quran. Nah, mungkin yasin diletakkan di mana? Sejajar dengan tempat duduk kita. Ini adalah perlu diberi penjelasan, perlu diberi pemahaman bahwa Yasin itu bagian daripada Al-Quran. Jangankan satu surah Yasin yang mungkin dalam kitab itu ada surah Tabarak, ada surah Waqiah dan yang lainnya. Sedikit satu ayat daripada Al-Quran itu tidak boleh kita meletakkan di sembarang tempat. Nah, karena orang yang tidak menghormati Al-Quran, tentunya dia tidak akan mendapatkan kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita. Mulailah atau jagalah bahwa dalam kehidupan kita itu mesti memahami ataupun menghormati Al-Quran. Jangan rasa gengsi ketika kita mengambil Al-Quran kita cium. Ini bentuk, karena apa? Al-Quran itu luar biasa. Coba kalau kita ingin tahu bagaimana kehebatan Al-Quran, belajarlah, dalamilah isi kandungan Al-Quran. Nah, apalagi ketika kita membaca dengan huruf-huruf yang benar. Coba kalau kita mendengar orang-orang imam-imam Masjidil Haram, ketika membaca, kita dengarkan dengan seksama, pasti ada sesuatu yang menyentuh hati kita, ada kedamaian, ada menimbulkan kesadaran bahwa hidup ini sementara, ada tentang nikmat surga, tentang siksa neraka. Pasti mungkin hati kita terasa tenang, hati kita terasa damai. Itulah ketika Al-Quran dibaca. Jadi mesti kita memperhatikan tentang menghormati Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian lebih utama lagi di dalam membaca Al-Quran ini adalah
menghadap ke arah kiblat. Jangan sembarangan kemanapun misalnya. Tapi ini adab-adab. Karena adab inilah yang meninggikan seseorang, meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beradab, maka dia menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa STP yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa kelebihan orang yang membaca Al-Quran? Luar biasa, di dalam hadis-hadis Nabi banyak membicarakan tentang kehebatan Al-Quran, tentang nilai pahala. Satu huruf yang dibaca daripada huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf yang kita dapatkan, apa yang kita baca. Nah, dan itu dikalikan 10 dari setiap huruf yang kita baca, 10 kebaikan. Luar biasa. Nah, apalagi ketika kita membaca Al-Quran di dalam salat, di dalam sembahyang. Nah, pemirsa STP yang dirahmati oleh Allah, kalau misalnya kita sembahyang, ada ayat yang terpanjang daripada yang kita ingat, yang kita hafal, alangkah baiknya itu yang kita baca dalam sembahyang. Seperti wadduha misalnya, atau ayat-ayat lain. Karena apa? Nilai bacaan Al-Quran di dalam sembahyang, di saat dia sembahyang itu berdiri, maka balasannya satu huruf menjadi 100 kebaikan. Nah, kalau orang sembahyang tapi dalam keadaan duduk, maka mendapatkan 50 kebaikan. Kalau dalam keadaan suci membaca Al-Quran, dapat 25 kebaikan. Orang yang tidak berudu membaca Al-Quran, dapat 10 kebaikan. Nah, pemirsa STP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran. Mungkin pemirsa bisa mengikuti tayangan-tayangan di televisi ataupun di medsos tentang kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk daripada Allah yang senang membaca Al-Quran, dan dengan Al-Quran mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin lebih tahun Pak Ustaz, misalnya nih kan untuk membaca Al-Quran itu fardu ain dan tajwidnya itu fardu kifayah Pak Ustaz lah. Membaca dengan tajwidnya itu fardu ain. Nggih. Jadi fardu karena ain kalau yang... kada bertajwid ini malah terbalik, yang ingin mendapatkan pahala malah jadi dosa karena kesalahan dalam membaca. Kan bisa tidak sah sembahyang seseorang kalau tidak benar tajwid. Apalagi misalnya kan dalam Fatihah itu ada mesti huruf-huruf yang benar. Nah, jadi belajar tajwid ini wajib. Karena kalau salah membaca, salah makna. Seperti misalnya kan dalam Fatihah, iya mesti pakai tasdid. Dibaca dengan iya tanpa tasdid jauh maknanya. Kalau iyaka kepada engkau ya Allah. Tapi kalau iyaka kepada matahari. Masya Allah. Bagaimana ini bahayanya ketika seseorang tidak membaca sesuai dengan tajwid. Jika itu. Jadi hati-hati. Mesti belajar tajwid nih. Gitu. Berarti fardu ain tadi Ustaz? Iya. Fardu ain belajar itu. Tapi misalnya ada orang yang belum lancar Pak Ustaz, apalagi hendak ini kan sudah 10 hari kurang nih, ya, mau hari rayaan Pak Ustaz. Ya. Tapi ini seseorang ini masih belum lancar masalah tajwid, tapi masih ingin belajar, itu kira-kira dapat syafaat daripada Al-Quran tersebut gitu Pak? Iya, masih, karena dalam masa belajar. Ini yang tidak benar itu adalah dia merasa sudah cukup dengan cara membaca Al-Quran tadi, merasa benar, padahal belum. Nah, jadi terus dalam belajar, apalagi kan lidah kita terkadang mungkin waktu setahun 2 tahun belajar kemarin, bisa ada perubahan dari pengucapan lafaz-lafaz ini. Nah, jadi seseorang yang masih dalam masa belajar, dan memang kita ini kan diperintahkan untuk selalu belajar sampai kapan? Tapi sampai mati. Nah, jadi belajar tajwid tetap terus
belajar itu tetap dapat nilai dan dapat syafaat daripada Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Oke, mungkin kita izin Pak Ustadz lah. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Di sini ulun rangkum sedikit mengenai puasa dan Al-Quran itu merupakan hal yang saling berkaitan. Dan untuk membaca Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya di kehidupan kita. Iya. Dan pahalanya pun apabila kita kerjakan, apalagi nih di bulan puasa ini, segalanya dilipat gandakan. Iya. Dan untuk itu juga Pak Ustadz tadi menerangkan ada adab dalam membaca Al-Quran, dan diantaranya itu ada suci, yang kemudian ada takzim, menghormati Al-Quran itu tersendiri, terus juga menghadap ke arah kiblat biar afdol pahalanya Ustadz. Iya. Mungkin demikian tadi tausiah dari Ustadz Zainal Abidin. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sampai jumpa di edisi Gemar Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.